Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Orang tua gimana, Bang? Baik juga. Kalau pekerjaan? Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Bunda, kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol, diskusi. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita ngobrol-ngobrol. Sekarang kira-kira mau bicara apa nih, Bunda? Oh, sebentar, Bunda. Ya. Saya catat dulu ya. Oh, boleh. Saya catat dulu supaya pembicaraan kita nggak lebar nih, ya. Oke, izin ya, catat. Silakan. Saya ingin bertanya tentang masalah diferensiasi di kelas. Diferensiasi. Perbedaan di kelas, karena di sekolah saya itu ada sekolah inklusi yang dimana itu untuk anak berkebutuhan khusus. Oke. Jadi Bunda ingin ngobrol sama saya tentang pembelajaran diferensiasi ya? Oke. Saya boleh tahu, Bunda, kondisinya bagaimana di kelas, terus Bunda mengatakan saya kayak belum tahu banget nih pembelajaran diferensiasi nih gitu. Terus memang ada berapa anak yang diferensiasi yang agak spesial gitu, yang spesial gitu. Terus gimana kondisinya, boleh diceritakan? Di kelas itu kurang lebih ada 4 anak. Yang pertama itu kondisinya dia belum bisa berbicara dengan lancar, dan saat berbicara itu seperti masih membeyok, jadi masih mengikuti, belum bisa menyampaikan dengan sendirinya, kecuali kata-kata tertentu, misalnya mau menyinggung atau buka, seperti hanya beberapa kata saja. Tapi anak ini tuh meskipun bicaranya masih belum lancar, tapi dia bagus dalam menulis dan menggambar. Oke, dia bagus dalam menulis dan menggambar. Lalu? Terus yang kedua, ada anak yang terlihat normal tapi hanya lambat dalam belajar. Oh, jadi maksudnya dalam gimana? menerima pembelajaran lambat, harus dijelaskan berulang kali. Jadi harus ada itu benar-benar secara individu. Jadi sebenarnya anak ini ya sama dengan anak yang lainnya, cuma untuk memahami materi yang diajarkan perlu individual. Iya. Oh, oke. Individual. Karena lama ya pemahaman. Terus yang ketiga itu ada anak yang bahasanya beda. Jadi dari bahasanya sebenarnya orang Indonesia ya, tapi dia entah di tontonan atau bagaimana selalu menggunakan bahasa Inggris, oh, anak ini ingin berbahasa Inggris. Ternyata tidak. Atau ngomongnya bicaranya memang bahasa Inggris atau gimana? Kalau dari orang tuanya sendiri dia tuh sebenarnya tidak ya. Dan dia pun kadang kalau bicara bahasa Inggris tapi kan kurang jelas seperti itu. Dalam penulisan juga kadang bahasa Inggris sama hurufnya juga masih ada yang. Jadi satu, saya coba ulang lagi, satu belum bisa bicara dengan lancar karena ya ada kendala ya, ada perlambatan, namun menulis dan membacanya bagus, tapi dia bicaranya masih membeyok, mengikuti ya. Lalu yang kedua, sebenarnya anak ini sama seperti anak lainnya, tapi lama memahami gitu ya. Jadi perlu individual bertumbuh. Yang ketiga, karena berbahasa Inggris maksudnya gimana? Iya, jadi bahasa Indonesia itu masih belum terlalu lancar. Jadi kan mungkin agak lama dalam menerima yang disampaikan. Jadi masalah. Jadi harus individu juga ya ada penyampaiannya seperti itu. Ini menjadi masalah di kelas atau setiap pembelajaran? Sebenarnya tidak terjadi masalah, hanya anak ini butuh pendampingan. Oh, butuh pendampingan. Karena dari bahasanya itu karena ada beberapa yang dia belum mengerti. Oh, dia lebih mengerti berbahasa Inggris. Oh, oke. Selanjutnya kan tadi katanya ada 4 nih, baru 3 satu lagi. Yang 4 ini dia sudah bisa bicara dengan jelas, tapi kalau untuk menulis atau menggambar itu masih tidak mau. Jadi hanya dia itu lebih bagus membaca, karena bicaranya bagus, bahasanya bagus, jadi suka membaca juga.
Oke. Tapi kalau untuk menulis dan menggambar kurang. Hmm. Jadi satu lagi ini sebenarnya bicaranya jelas gitu ya, karena emang talkative ya. Ya. Senang berbicara, aktif berbicara. Namun untuk menulis dan menggambar bisa atau tidak? Kurang bagus, masih kurang lancar gitu. Kurang lancar. Oke, jadi Bunda ingin, tapi selebihnya ada berapa? Mohon maaf, ada muridnya? 4. Empat Total seluruhnya, Seluruhnya ada 16. 16. Dari 16 ada 4 ya, yang menurut Bunda perlu memberikan sesuai kebutuhan lah gitu ya, gitu, memberikan sesuai kebutuhan. Jadi Bunda ingin tentang diferensiasi gitu ya. Selama ini Bunda mengajarkannya bagaimana selama ini di kelas? Dengan ada 4 anak nih yang luar biasa pastinya ya. Saya salut sekali, Bunda masih sehat tadi, masih semangat walaupun dalam satu kelas ada 4 anak yang perlu individual banget pendampingannya. Selama ini nih kan sudah hampir semester hampir selesai. Perjalanan pembelajaran di kelas itu kayak gimana? Pembelajaran di kelas, karena di kelas ada pendamping, 1 pendamping. Jadi beberapa anak ini didampingi oleh pendamping ini. Tapi karena tidak semuanya bisa terdampingi ya, karena ada 4 itu kan, waktunya terbatas pada pembelajaran di kelas. Pendampingnya berapa? 1. Satu itu pendamping 1 itu untuk keempat anak atau Harusnya 1 ini. oh harusnya 1. Oke, yang menurut Bunda masih kurang berarti. Oke. Terus berjalannya gimana? Kan masih ada 3 nih Bunda, masih ada 3 yang perlu pendampingan. Kan udah saya mau tahu saja selama hampir 1 semester ini perjalanan pembelajarannya bagaimana nih dengan 3 anak yang masih belum ada pendampingnya? Masih bisa meratakan, hanya aja mungkin dibedakan sedikit dari tugasnya. Jadi kalau misalnya anak nomor 10 misalnya anak yang diferensi ini ada 5 sebagai setengahnya. Oke. Jadi kalau materi sama ya? Sama. Materinya sama, hanya saja tugasnya yang berbeda. Gitu. Oke, menurut Bunda itu sudah memenuhi kebutuhan anak-anak ini atau enggak? Saya rasa sih kayaknya belum ada. Oh, belum. Oke. Belum. Selain 4 anak nih Bunda, kan Bunda tadi mau ngomong apa ya, tujuannya membicarakan apa ya, punya solusi untuk diferensiasi pembelajaran. Selain 4 anak ini, apakah 12 anak lainnya itu sama atau berbeda? Itu sebenarnya berbeda ya. Berbeda. Setiap anak pasti yang berbeda. Setiap anak pasti berbeda, oke. Terus apa yang Bunda lakukan dengan 12 anak ini tadi nih? Kan kalau 4 anak kan sudah kita sudah sama-sama tahu ya bahwa 4 anak ini memang sudah tampak berbeda gitu dengan 12 anak. Masih bisa merasakan ya. Nah, Bunda kira-kira apa yang Bunda inginkan di pembelajaran di kelas Bunda yang ada 4 anak yang berkebutuhan khusus, ada 12 anak yang tadi sebenarnya Bunda menyadari juga bahwa itu udah beda-beda juga gitu ya. Apa yang ingin Bunda lakukan di kelas? Nah, kalau dilihat dari teman-teman 4 kebutuhan khusus itu, saya lihat tadi ada yang kemampuan membaca, ada yang kemampuannya menggambar, ada yang bicara seperti itu. Saya rasa kayak perlu untuk adanya pembelajaran yang menggunakan gaya belajar masing-masing. Oke, perlu pembelajaran yang menggunakan gaya belajar. Oke, gaya. Begitu pun untuk anak-anak reguler lainnya normal yang lain. Oke, anak yang 12 anak itu ya menggunakan diferensiasinya, kebutuhannya sesuai gaya belajar. Oke. Selama ini nih Bunda
Bunda sudah menerapkan gaya belajar belum selama ini? Belum ya? Belum. Ketika belum menerapkan gaya belajar, kira-kira pembelajarannya itu sudah berhasil kah atau belum? Kan bisa meratakan kayaknya saya rasa kurang sih kan. Kurang ya? Iya. Kalau kurang nih Bunda kan, saya mau tahu kurangnya. Semua guru pasti punya penilaian gitu ya. Kalau dari range dari 1 sampai 10, pembelajaran yang Bunda lakukan selama 1 semester ini ada di berapa? Poin berapa? Mungkin 75 ya kali itu. 75. Oke. Bagus 75. Tapi Bunda masih merasa perlu ditingkatkan lagi ya? Apa yang membuat Bunda bisa mengatakan bahwa pembelajaran Bunda sudah 75, terus apa sih yang harus ditingkatkan lagi supaya lebih dari 75? Pertama, saya rasa masih pembelajaran saya aku masih belum sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi masih sesuai dengan materi yang saya pelajari, yang saya berikan aja gitu. Tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka sampaikan atau tidak gitu. Gitu ya. Terus apa yang Bunda ingin lakukan? Yang ingin ditingkatkan? Ingin mencoba membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oh, jadi Bunda ingin pembelajarannya dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Meskipun kita pengertiannya secara individual. Iya. Tapi sudah mengakomodir gaya belajar yang berbeda, ya. Oke. Apa lagi nih Bunda? Pertama, saya catat ya. Pertama, Bunda ingin membuat pembelajaran dengan gaya belajar. Lalu apa lagi? Kira apa yang ingin Bunda lakukan? Gaya belajar. Apa sih yang Bunda lakukan pertama kali yang Bunda ingin lakukan supaya di kelas terjadi pembelajaran diferensiasi? Yang Bunda lakukan apa tindakannya nih? Pertama mungkin saya akan amati dulu anak yang di kelas ini. Oke, mengamati murid. Dan mengidentifikasi anak ini cenderung ke gaya belajar mana, Mengidentifikasi. Oke. Terus? Setelah itu saat di kelas saya akan bertanya ke anak itu. Kadang mungkin ada gaya belajar tidak hanya satu ya, jadi bisa tiga-tiganya, mungkin dan hanya dominannya saja yang mana yang itu pun tergantung situasi juga. Terkadang saat situasi ini lebih cenderung di gaya visual atau gitu. Nanti saya akan tanya juga. Nah, saat belajar itu mereka akan dulu, misalnya mereka jawab lebih banyak atau aduh aku ini juga ternyata dua gitu. Nah, mungkin saya coba satu, saya berikan, gitu. Saya pilihkan. Nah, saat sudah saya berikan kelompoknya, ternyata anak itu tidak pun aku sepertinya tidak ini pun aku lebih cocok ke ini saja. Oke. Kita akan sesuaikan dengan kebutuhannya. Mengambil juga ya. Oke. Bunda sudah tahu belum tentang pembelajaran diferensiasi? Sudah. Sudah ya. Bunda kan ketika kita ingin menerapkan pembelajaran apapun itu, pasti kita kayak ngulik gitu ya, apa yang akan dilakukan sebelum saya mengamati murid, sebelum saya mengidentifikasi. Biasanya sih saya searching dulu ya Mbak. Oke. Dari misal entah dari Google atau dari YouTube, dari pembelajaran yang dari guru lain lakukan. Oke, jadi Bunda cari tahu dulu ya, tentang hal ini, lalu mengamati murid, lalu mengidentifikasi tadi ya, mengidentifikasi murid gaya belajar, Oke. Hanya itu saja atau ada tambahan? Itu tadi ya. Nah, di antara yang mau Bunda rencana tuh dari searching, dari mengamati, dari mengidentifikasi, yang paling dekat yang Bunda lakukan apa? Memberikan langsung praktik, saya praktik. Oke. Bunda langsung tertantang gitu ya, mau mempraktikkan pembelajaran dan diferensiasi.
Oke Bunda, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya deh. Cukup. Ya. Gimana perasaannya Bunda Nadia setelah kita beberapa kali nggak ketemu, terus ketemu kita ngobrol lagi tentang pembelajaran, tentang apa yang Bunda rasakan, apa yang Bunda alami di kelas. Bagaimana Pak? Saya semakin kayak terus berpikir ya, Nda. Oh iya seperti ini. Terus selanjutnya apa ya rencana ya? Saya akhirnya berpikir juga ya, Nda. Dan mungkin ya akan banyak ada yang harus saya perbaiki lagi dan saya lakukan selanjutnya. Oke, terima kasih Bunda. Saya senang sekali mendengarkan ternyata Bunda memantik Bunda untuk berpikir lagi dan tertantang untuk mempraktikannya. Oke Bunda, nanti kita seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi. Kita lihat nih apa namanya, sudah dipraktikkan atau belum, sudah berhasil atau belum, gitu ya. Semoga Bunda tetap sehat, tetap semangat dengan 4 anak yang luar biasa ini. Yang pastinya 12 anak juga udah luar biasa, ditambah 4 anak berkebutuhan khusus yang luar biasa. Tetap sehat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, teman-teman di sini bisa hadir sehat semuanya ya. Jadi kalau gitu sudah masanya. Iya, harus melodi. Oh, ada yang bisa hadir ya. Coba saja teman-teman bisa hadir. Ada lebih. Oh, Askia, izin ya. Audrey, satu saja ayo. Lagi. Yeah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, senang sekali. Ya, ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Bunda sehat gak? Sehat. Sehat ya. Dan lancar pekerjaannya atau gimana? Lancar. Lancar ya. Sebentar lagi ternyata mau ulangan ya, mau ulangan semester. Dan saya ketemu lagi alhamdulillah dengan Bunda nih. Dan kemarin, beberapa minggu kemarin kita sudah ngobrol tentang, masih ingat nggak kita ngobrol tentang apa? Diferensiasi. Oh, diferensiasi. Oke. Dan beberapa hari kemarin saya juga sudah melihat nih Bunda tentang pembelajaran yang Bunda lakukan. Nah, sekarang kira-kira nih kita mau membahas apa lagi nih? Kita pertemuan kita, ngobrol kita, diskusi kita, coaching kita ini mau apa goalsnya yang Bunda inginkan? Goalsnya yang diinginkan adalah tersampainya pembelajaran sesuai dengan bakat anak-anak itu. Jadi anak pun senang mengikuti pembelajaran. Oke. Sampaikan dengan baik. Bunda ingin pembelajaran yang saya juga sudah lihat gitu ya, yang observasi. Apakah sudah senang anak-anak sudah tersampaikan gitu ya? Ya. Oke. Nah, Bunda, menurut Bunda kan Bunda sudah menerapkan nih, sudah menerapkan. Kita pernah bahas juga, kita pernah ngobrol juga tentang diferensiasi, dan alhamdulillah saya apresiasi Bunda sudah menerapkan itu di pembelajaran. Menurut Bunda, bagaimana pembelajaran selama ini setelah menerapkan diferensiasi dengan gaya belajar? Setelah menerapkan ini, alhamdulillah anak-anak lebih senang ya, karena sesuai dengan kesukaan mereka gitu, kebutuhan mereka, tapi tetap tidak melupakan dengan materi yang disampaikan. Jadi materinya tetap sampai ke anak-anak dan anak-anak pun dengan senang hati. Dengan senang hati ya. Jadi Bunda sudah menerapkan itu ya? Sudah menerapkan. Saya boleh tahu Bunda, sudah berapa frekuensinya nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah pas saya observasi aja gitu ya, atau memang sudah mencoba setiap hari atau bagaimana? Mencoba beberapa kali sebelumnya. Oke, sudah mencoba ya. Gimana? Setelah mencoba, apa yang Bunda rasakan? Terus pembelajarannya bagaimana? Yang saya rasakan sebagai guru pun lebih nyaman ya dari anak ini. Jadi saya tahu kebutuhan anak seperti ini. Tapi mungkin hanya aja persiapannya yang lebih banyak. Oke, persiapan. Jadi Bunda perlu persiapan ya. Kira-kira apa Bunda persiapannya? Mungkin kayak gaya belajar ada visual. Saya harus menyiapkan visual nih yang menarik, atau mungkin audio harus dengan ada suara-suara atau ada musik atau ada seperti itu. Oke. Jadi Bunda menyiapkan untuk ketiga gaya belajar itu ya. Bunda tahu bagaimana caranya Bunda bisa tahu, oh menurut saya ada yang audio, saya mau kayak gini nih, visual kayak gini, gimana caranya? Bunda melakukan Saya observasi Observasi. dengan cara kita mencari tahu tentang gaya belajar itu. gaya belajar. Contoh-contohnya anak suka seperti ini. Kalau misalnya visual, kenapa ternyata dari bawah juga bisa kayak, oh anaknya hobinya suka baca nih, oh dia lebih visual. Oh, Dilihat dari keseharian dia. dilihat dari keseharian, terus setelah yang Bunda yang waktu itu kita ngobrol, searching ya tentang gaya belajar. Lalu saya boleh tahu Bun, pembelajaran Bunda yang dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu contohnya bagaimana? Yang sudah dilakukan nih contohnya misalnya waktu itu saya melakukan ini yang ada di, atau kemarin yang saya observasi gitu ya, saya observasi, atau Bunda mau menceritakan praktik ini kayaknya works banget nih, berhasil banget nih misalnya tentang apa pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar, boleh diceritakan? Dari yang kemarin ya, biar kayak syarat lah. Iya. Syarat. Oke, dari kemarin itu dari gaya belajar itu saya melihat alhamdulillah anak-anak itu mereka pun jadi mengetahui diri mereka sendiri ya. Oh, aku sukanya ini Bunda gitu. Saya siapkan 3 gaya belajar itu berbeda-beda, penugasannya,
kelompoknya seperti itu. Salah satunya adalah visual. Kebanyakan anak-anak visual ini bagus dan senang menggambar. Jadi saya arahkan untuk tugasnya adalah menggambar. Oke. Untuk visual menggambar gitu ya. Terus apa? Kemudian untuk kinestetik, biasanya dia banyak gerak atau suka praktik. Saya arahkan untuk menggunting, karena gunting itu kan butuh gerak ya. Oke. Menggerakkan tangan. Setelah itu mereka apa namanya, presentasi di depan menjelaskan. Ya, karena suka biasanya anak estetik juga itu biasanya bagus dalam bidang apa? Saya suka berbicara, saya bercerita dengan gerakan. Iya. Visual, kinestetik, terus apa lagi? Terus ada audio. Audio. Audio itu kan lebih mendengar. Biasanya mereka lebih paham kalau kita sampaikan lagi lebih secara individu, lebih paham lebih. Oke. Dengan cara mendengarkan gitu ya. Iya. Oke. Atau mendikte seperti itu. Oh, mendikte, Iya, mendikte. mendikte. Oh, saya sering dengar itu. Mendikte. Lalu bisa kasih contoh real nggak, Bu? Misalnya saya lagi ngajarin ini, maka saya visual anak-anak sudah menggambar ini, gitu. Bisa tahu nggak? Atau yang kemarin boleh dijelaskan kenapa Bunda memilih perencanaan pembelajarannya seperti itu? Karena sama agar lebih mereka tertarik dan kalau senang, insya Allah pembelajaran yang disampaikan masuk. Oke. Kalau visualnya apa yang Bunda lakukan untuk anak-anak visual? Oh, anak visual itu tadi namanya menggambar sih ya. Karena mereka melihat ada contoh gambarnya, jadi mereka mengikuti. Mengikuti menggambar ya. Tadi ya saya coba ulangi. Bunda, contohnya yang pernah dilakukan, yang tadi yang saya observasi juga, visual itu menggambar, lalu iya, anak kinestetik itu menggunting dan presentasi, dan audio itu dengan cara mendikte. Siapa yang mendikte? Mendengar, yang mendikte itu siapa? Saya. Oh, guru yang mendikte ya. Oke. Nah, Bunda, kan waktu itu saya masih ingat sekali catatan saya bahwa di kelasnya Bunda dari 16 anak ada 4 anak yang anak berkebutuhan khusus. Apakah itu diakomodir juga nggak pembelajarannya? Bagaimana cara mengakomodir? Jadi yang pertama ada saat itu anak yang pertama itu dia bahasanya masih kurang, tapi bagus dalam membaca dan menulis. Kira saya akan untuk visual. Oke. Oh ya, anak yang itu menjadi visual. Oke. Kemudian ada yang lambat dalam menangkap pelajaran. Nah, anak yang ini normal tapi namun lambat dalam memahami. kira saya audio. Audio. Jadi masuk kategori audio gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu yang dari bahasa itu yang bahasa Indonesianya kurang. Oh, yang lebih suka berbahasa Inggris. Ya. Oke. Awalnya saya audio karena sebelum setiap keseharian ya lebih ke audio sebenarnya, tapi ternyata saat di pembelajaran itu saat di lapangan ternyata anak ini juga suka kinestetik ya. Oh, suka menggunting, suka seperti itu. Akhirnya karena dia saat pembelajaran itu lebih tertarik dengan kinestetik, akhirnya saya kemudian untuk kinestetik. Oke. Jadi si anak ini mungkin dalam perencanaan Bunda masuk ke anak audio, iya. Tapi ternyata pada realitanya, pada kenyataannya dia nggak begitu suka audio, lebih sukanya kayaknya ke kinestetik dengan kegiatan-kegiatan kinestetik gitu ya. Akhirnya berarti tidak sesuai tiba-tiba gitu ya. Bunda akhirnya mengubah ya, sedikit mengubah rencana gitu ya. Tapi menurut Bunda itu efektif nggak kira-kira? Saya efektif Efektif, ya? pembelajaran saya juga, jadi saya tahu ternyata saya belum tentu ya saya kasih identifikasi itu benar gitu, saya juga butuh realitanya seperti itu. Oke, Bunda udah ngambil pelajaran ya pada saat itu ya. Jadi bisa jadi perencanaan pembelajaran itu agak sedikit berubah melihat kenyataan. Dan kita harus sigap untuk menanggapi.
Kalau menurut Bunda nih, yang tadi saya observasi, itu menurut Bunda sudah berhasil atau belum pembelajarannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sudah berhasil. Kalau menurut Bunda nih sudah berhasilnya kan ada kira-kira sudah sangat berhasil gitu. Atau kalau saya kasih range nih 1 sampai 10 keberhasilan pembelajaran Bunda yang tadi saya observasi, yang kemarin ini saya observasi ini itu kira-kira sudah di angka berapa? Wah, angka 8 ya. Alhamdulillah ya. Lalu mengapa Bunda bisa memberikan nilai 8 dari pembelajaran yang tadi kita observasi, yang saya observasi gitu ya? Kenapa dia 8? Karena dengan versi itu anak-anak dapat terpenuhi kebutuhannya. Dapat terpenuhi ya, meskipun tidak sesuai dengan rencana. Oke. Bunda kan masih 8 nih, kalau nilai sempurna 10 ya tadi range-nya. Kalau range dari 10 sampai 100 ya 100 gitu ya. Ini masih ada berapa ya? Ada 9, ada 10. Nah, Bunda kira-kira apa yang akan Bunda ingin tingkatkan lagi? Ada nggak yang mau ditingkatkan lagi? Tentu ada yang Ada, oke. Apa yang mau ditingkatkan lagi? mungkin metode atau apa ya, mode pembelajaran seperti itu yang lebih menarik. Misal tadi kan audionya bisa hanya gitu. Mungkin ada yang lainnya lagi, nanti ditingkatkan lagi dengan video atau apa audio dan video. Jadi ingin memvariasikan Ya, ya? variasi. Ingin memvariasikan pembelajaran. Hal ini membuat Bunda tertantang atau udah 8 udah oke aja lah gitu, seperti ini aja, atau aduh saya capek banget nih gitu untuk bikin perencanaan atau kayak gini? Tertantang. Tertantang. Apa yang membuat Bunda tertantang? Karena menurut saya kayak di saat saya melakukan itu saya merasa ada ilmu baru yang dapat saya dapat juga gitu. Jadi saya belajar dari mereka juga. Oke, belajar dari mereka ya. Coba, saya mau tahu nih, pelajaran apa yang Bunda dapatkan dari hasil dari saat Bunda melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar. Apa sih pelajaran yang Bunda dapatkan? Mungkin karena setiap orang itu berbeda-beda ya kan kemampuannya. Yang saya pelajari juga dari situ adalah bagaimana kita sebagai guru itu menyikapi dan menanggapi apa ya, mengakomodir mungkin tadi ya, mengakomodir memberikan guru itu kepada siswa dengan diferensiasi dari perbedaan. Oke, nah Bunda kan tadi merasa tertantang ya, ingin membuat variasi tadi. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi untuk ngobrol lagi. Kira-kira apa yang akan Bunda lakukan ke depannya nih? Sebagai guru kelas, sebagai guru sentra atau bidang studi juga, terutama guru kelas lah yang sudah, yang pasti dengan 16 anak yang luar biasa ini, yang hebat-hebat. Apa rencana Bunda untuk murid-murid Bunda yang 16 anak? Rencananya saya akan ingin semua apa ya, pelajaran yang ada moral sikap-sikap yang tadi pelajari itu dapat diamalkan atau dapat dilakukan oleh mereka di masa depan. Bunda menginginkan agar semua materi, semua pelajaran bisa diamalkan ya, tadi praktikkan. Yang paling bisa lebih spesifik nggak Bunda? Kira-kira apa sih? Lebih spesifik lagi yang mau Bunda ingin terapkan nih, ingin praktikkan murid-murid gitu, yang ingin pergi murid-murid apa? Atau apa yang ingin Bunda lakukan gitu? Lebih spesifik. Ingin konsistensi gitu. Konsistensi. Ya, konsistensi untuk menjalankan Bunda ingin lebih konsisten ya untuk apa namanya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, selain gaya belajar nih Bunda, kira-kira yang terdekat nih, entah besok atau lusa yang Bunda ingin sekali praktikkan nih. Biasanya kalau
kita sudah tertantang, kita ingin banget nih mempraktikkan kira-kira ini berhasil atau enggak ya, gitu ya. Kan kita pun perlu belajar ya, kita guru, saya pun perlu belajar gitu. Dan belajar itu akan lebih enak ketika kita tahu nih pengalaman gitu ya, seperti itu. Nah, yang paling terdekat yang akan Bunda lakukan, Saya ingin mengetahui lagi, mungkin lebih spesifik lagi ya terhadap bunda diri, karena kan tadi kan dominannya berbeda-beda kan saat itu, lebih memastikan lagi. Oke, jadi Bunda ingin tahu lagi ya tentang murid-muridnya ya. Kenapa Bunda ingin tahu lagi? Karena kalau misalnya pendekatannya sudah bagus, akan enak untuk kedepannya. Oke, jadi itu ya. Dengan cara apa Bunda kira-kira untuk mengetahuinya? Dengan cara apa? Mungkin ada tes, tapi tesnya mungkin tidak secara tes yang tes banget gitu, tidak seperti ujian gitu. Iya. Mungkin ada lebih sederhana bisa gitu. Ada tes untuk mengetahui murid ya lebih dalam, dominan. lebih dominan di mana gaya belajarnya gitu. Akan mengadakan tes ya. Masya Allah. Karena ingin tahu lebih banyak ya. Oke Bunda, ada yang Bunda ingin sampaikan lagi? Betul ya, gimana perasaannya Bunda? Saya senang banget tadi saat saya observasi Bunda sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar, lalu juga sudah melakukan pendampingan individu, lalu juga murid-murid yang berkebutuhan khusus juga bisa terakomodir gitu ya, bisa terakomodir dengan baik. Saya apresiasi untuk itu. Semoga semakin tertantang lagi kita sebagai guru. Lalu bagaimana perasaan Bunda setelah saya observasi, terus kita ngobrol lagi, diskusi lagi, kira-kira gimana sih perasaannya? Nah, saya senang karena saya ada teman untuk berbicara, untuk ngobrol tentang kita sampaikan apa yang saya rasakan gitu, saya pikirkan, saya rasakan sama. Dan saya juga merasa setiap bisa ngobrol sama Enda, ada hal yang membuat saya berpikir lagi, tertantang lagi, hal-hal baru lagi. Ya, masih kurang banyak kita, ada yang kurang terus. Oke, terima kasih banget. Kehadiran saya bisa berdampak baik kepada Bunda. Terus sekali lagi, semoga ini menjadi tantangan-tantangan baru ya, karena hidup itu perlu tantangan, gitu ya. Hidup itu perlu tantangan supaya kita lebih meningkat lagi, berkembang lagi seperti murid kita yang harus selalu berkembang. Terima kasih Bunda, sehat selalu, tetap semangat meskipun mendapatkan murid 16 anak yang luar biasa, 4 anak yang sangat luar biasa, dan 12 anak yang unik-unik. Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap untuk terus belajar. Terima kasih Anda juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Iya,